Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat pena ilmu yang dirahmati Allah, di antara hal yang dilarang saat berpuasa adalah mengkonsumsi makanan dan minuman. Hal ini terkadang membuat seseorang menjadi lemas, dan biasanya mereka memutuskan untuk tidur seharian saat berpuasa. Tujuan utama berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak beribadah kepadanya selama berpuasa. Orang yang tidur sepanjang hari, puasanya tidak batal, tapi hukumnya makruh karena tidak sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri. Dia tidak menjalankan adab berpuasa, sehingga berpotensi kehilangan pahala. Namun urusan pahala adalah sepenuhnya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 246, Imam Al-Ghazali menjelaskan, sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari, hingga seseorang dapat merasakan lapar, haus, dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian, hati akan menjadi jernih. Ada sebuah hadis yang cukup populer, bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Hal ini membuat banyak orang menjadikannya sebagai pembenaran untuk memperbanyak tidur di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, juz 3, halaman 1437. Salah satu hadis yang paling sering disebutkan adalah hadis yang berbunyi, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Imam Al-Hafidh Al-Iraqi dan Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Terdapat juga hadis yang lain. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah, meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Hadis-hadis tersebut sering digunakan oleh sebagian orang sebagai alasan untuk tidur seharian dan tidak melakukan aktivitas apapun. Padahal hal itu tidak benar, karena salah satu adab dalam menjalankan puasa adalah tidak terlalu banyak tidur di siang hari, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Tidak semua tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah. Misalnya tidur karena malas, tidur karena kekenyangan setelah sahur, dan tidur karena tidak ingin beraktivitas. Tidur-tidur ini tidak bernilai ibadah, bahkan bisa termasuk tidur yang tercela. Tidur bisa bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya, seseorang tidur karena khawatir tidak kuat puasa, sehingga dikhawatirkan akan berbuka sebelum waktunya. Atau tidur siang untuk mengistirahatkan tubuh, agar kuat dalam beribadah di malam harinya. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Maksudnya adalah orang yang tidur dalam keadaan berpuasa. Puasanya dihukumi sah meskipun dia tidur seharian penuh. Karena tidurnya orang yang berpuasa itu dihukumi sebagai ibadah. Bukan berarti tidurnya dihitung sebagai ibadah tersendiri. Dalam kitab Ittihaf Sadat Al-Muttaqin dijelaskan bahwa tidur dapat bernilai positif bila dilakukan sebagai tujuan agar tubuh lebih siap untuk menjalankan kegiatan ibadah lainnya. Dalam kitab tersebut dijelaskan, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, nafasnya adalah tasbih, dan diamnya adalah hikmah. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun tidur merupakan inti dari kelalaian, namun setiap hal yang dapat membantu seseorang
melaksanakan ibadah, maka juga termasuk sebagai ibadah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, hadis tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini berlaku bagi orang yang berpuasa yang tidak merusak puasanya. Misalnya dengan perbuatan ghibah. Tidur meskipun inti dari kelalaian, namun akan menjadi ibadah jika bisa membantu dalam pelaksanaan ibadah. Jadi, tidur pada saat berpuasa dapat disebut ibadah ketika memenuhi dua syarat, yaitu tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan dan tidak mencampuri puasanya dengan melakukan perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab.